kita yang dikendalikan, termasuk oleh, silakan, hari ini kita punya privilege AI, informasi begitu cepat, kita yang mengendalikan informasi, bukan kita yang dikendalikan. Kita yang mengendalikan perasaan, bukan kita yang dikendalikan perasaan. Mungkin itu Kak, semoga Kakak dapat jawabannya. Kalaupun nggak dapat jawabannya, semoga dapat membuka perspektif dalam melihat titik keseimbangan antara usaha dan keikhlasan dalam menerima hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Shirley atas jawabannya yang luar biasa inspiratif. Bagaimana Kak Rizka, apakah sudah terjawab Kak? Alhamdulillah Kak sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita akan move ke pertanyaan berikutnya. Di sini aku lihat ada dari A08 underscore Muhammad Rizky A Lobubun. Mungkin boleh untuk teman-teman operator. Oke. Boleh kepada Kak Rizky untuk unmute dan Halo, menyampaikan pertanyaannya. halo, apakah pertanyaan saya terdengar? Apakah suara Suaranya saya terdengar terdengar? jelas Kak. Oke, oke. Assalamualaikum Kak Sherly. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Fajar Lububun dan saya dari Maluku Tenggara, Tual, dan ya Indonesia Timur. Dan ini adalah gap year kedua saya, yakni gap sekaligus UTBK terakhir saya. Dan oke, jadi langsung saja pertanyaannya, bagaimana cara Kak Shirley memanajemenkan waktu yang sangat padat, karena waktu yang Kak Shirley sangat padat seperti itu, seperti yang Kakak bilang, dan kemudian kira-kira bagaimana istirahatnya juga, dan bagaimana cara Kak Shirley awal mulanya gitu, Kak Shirley bisa sekritis ini sebagai salah satu figur anak muda yang sangat kritis dan luar biasa seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizky. Jadi ada beberapa pertanyaan, tapi semoga di waktu yang tersedia saya bisa menjawab. Minimal ini ada tentang time management. Tadi Kak Rizky sempat tanya ya. Saya langsung masuk ke bagian ini dulu Kak, izin time management. Saya juga disclaimer bahwa setiap orang itu ternyata punya cara mengatur waktu yang beda-beda Kak. Termasuk konteksnya kalau Kakak, karena ini tadi katanya gap year kedua, termasuk cara kita mengatur kapan waktu belajar terbaik, kapan waktu membaca yang itu langsung nyangkut gitu ke pikiran, kapan waktu menulis yang paling pas misalnya, kapan waktu A, B, dan C, setiap orang beda-beda. Ada yang cara belajarnya itu dengan membaca, ada yang cara belajarnya itu dengan cara pokoknya harus dengar dulu. Dan Sally menemukan orang-orang kayak gitu. Dia ternyata kuatnya adalah dalam mendengar. Jadi kalau sesuatu diperdengarkan ke dia malam sebelum tidur, dibiarkan tidur, besok paginya dia bisa mengingat 80-90% apa yang diperdengarkan ke orang itu saat sebelum tidur. Sally kebetulan masuk dalam karantina 3 bulan dan ketemu sama orang kayak gitu. Jadi setiap orang punya cara belajarnya masing-masing. Nah, akhirnya dari situ Sally nggak bisa bikin tips dan trik. Semakin kita sadar dan kenal dengan diri kita, kita makin tahu pathway kita dalam berkarya, belajar, itu kayak gimana. Nah, tapi kalau ditanya time management yang umum, maka kalau Sally membagi berdasarkan skala prioritas, ini mana yang lebih penting, mana yang tidak begitu penting, itu menjadi 4 Kak. Jadi time management, kita punya waktu 24 jam dalam sehari, kakak di timur, ada yang di barat, ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, satu hari tetap 24 jam, nggak ada yang 25 jam, nggak ada yang 23 jam. Maka Sally membaginya berdasarkan skala prioritas menjadi 4, penting dan mendesak. Kalau itu penting dan mendesak, kalau penting itu berarti harus kakak, nggak bisa orang lain, karena kuncinya ada di kakak, maka harus kakak yang hadir. Kalau itu mendesak, berarti harus sekarang. Gak bisa minggu depan, gak bisa bulan depan, gak bisa 1 jam lagi. Harus sekarang. Jadi bermain dengan waktu. Nah, kalau dia penting dan mendesak, contoh, ujian tinggal 1 minggu lagi. Ini kan penting karena menentukan kelulusan. Dan mendesak, gak bisa tahun depan. Harus kakak yang melaksanakan ujiannya, dan hanya tinggal 1 minggu. Ini mainannya ada penting dan mendesak. Maka otomatis dia naik ke prioritas awal. Dia nomor 1, Kak. Yang lain nanti dulu. Ini dulu nih, persiapan, ngerjain soal, apapun, semua yang arahnya ke sana. Kalau dia penting tapi nggak mendesak, penting harus kakak yang hadir.
tapi nggak mendesak sih, itu bisa dilakukan bulan depan. Maka Sherly akan schedule. Share, yuk ikutan, ayo share, kamu bisa nggak hadir di A, B, dan C? Harus Sherly sih yang hadir, nggak bisa Sherly delegasiin ke orang. Maka kalau bisa Sherly akan, gimana kalau bulan depan? Gimana kalau 3 minggu lagi? Karena 1 minggu ke depan Sherly akan menghadapi ujian nih, gitu. Jadi Sherly akan schedule. Kalau dia tidak penting tapi mendesak, nggak harus Sherly tapi harus hari ini misalnya, maka Sherly akan delegasikan. Contoh, harus membuka sambutan karena kakak Rizky adalah ketua panitia, harus Kak Rizky, harus ada sambutan nih. Karena apalagi Kak Rizky adalah bagian dari panitia, bisa nggak ya didelegasiin? Karena acaranya kan hari ini jam 12, maka karena Kak Rizky sedang persiapan, beranilah untuk mendelegasikan itu ke orang lain. Nggak harus Kak Rizky, bisa jadi wakil, sekretaris, name it. Dan yang keempat, itu tidak penting dan tidak mendesak berdasarkan tujuan. Jadi tujuan kita apa? Maka Sherly harus mengatakan enggak, no. Dilalahnya adalah kita anak muda zaman sekarang nggak berani mengatakan tidak. Semuanya kita iyain. Dan itu jadi kesalahan Sherly juga, Kak. Back then ketika masa-masa kuliah dulu. Nggak berani Sherly mengatakan enggak, kayak people pleasure. Semuanya oke, semuanya hayu, share ke sini yuk, boleh, share ke sana yuk, hayu, share, kamu bisa nggak mewakili kampus dalam kegiatan X? Boleh, share kita bikin social project-nya yuk, hayu, share kamu wakili Indonesia dalam kegiatan X. Oke, semuanya Sherly iyain, dan yang terjadi adalah Sherly jadi anak muda yang sibuk, bukan jadi anak muda yang produktif. Jadi hari ini untuk menutup pertanyaan kedua tadi, Sherly pribadi merasa Sherly masih dalam proses, Kak. Tapi Sherly mengajak kita semua, termasuk mengajak diri Sherly pribadi untuk mari sama-sama kita pastikan kita adalah anak muda yang produktif, bukan anak muda yang sibuk, teman-teman. Bedanya apa? Manusia produktif, they always start from the end. Anak muda produktif itu pasti mulai dari akhir. Ngerjain sesuatu tujuannya apa? Ikut dalam satu kegiatan, goalnya apa? Mereka selalu menetapkan goal itu dari awal. Kita akan 3 bulan mengikuti satu program. Goal dari program ini kira-kira kita keluar menjadi seorang anak muda yang punya skill apa? Atau minimal punya networking, atau minimal punya sudut pandang apa? Dan 3 bulan itu adalah waktu, investasi tenaga, kalau harus mengeluarkan uang yang kita taruh di sana. Kalau kayak gini teman-teman bukan hanya jadi manusia produktif, teman-teman akan punya time management, fokus yang baik menurut Sherly ya. Sedangkan Sherly dulu adalah manusia yang sibuk. Semuanya diiyain, hari ini FYP Sherly ikut, besok viral B, Sherly pun pastikan ada di sana, nanti minggu depan trendingnya C, Sherly pastikan Sherly ada di sana, which is capek teman-teman, capek banget. Karena kita jadi nggak punya skala prioritas, kita jadi nggak punya time management. Tadi kita sempat bahas, nggak semua yang viral harus kita ikutin, nggak semua buku harus kita baca, nggak semua podcast ternyata relate dan relevan dengan target kita. Bayangin dalam satu hari, ada 100 podcast yang keluar, kan nggak semuanya harus kita tonton. Kalau ternyata dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan adalah waktu terakhir kita untuk menghadapi ujian, maka boleh jadi podcast yang berkaitan dengan X, Y, dan Z nggak relate untuk kita tonton sekarang. Mungkin 6 bulan lagi akan bisa kita tonton. Atau mungkin kita delegasikan dulu deh ke orang. Misalnya kalau kita punya kapasitas sampai ke sana. Tapi poin Sherly adalah, maka 4 hal ini akan menjawab bagaimana cara kita mengatur semua privilege yang kita punya, termasuk salah satunya waktu. Akan membedakan mana manusia produktif dan mana manusia sibuk, yang itu menjadi kesalahan Sherly dulu, Kak Rizky. Langsung aja, pertanyaan pertama. Siapa kita di masa depan? What's the goal? Ini first thing first. Apa goal kakak? Ini gap year kedua. Apa goal kakak setelah tahun ini berakhir? Kak, bukan tahun ini, Kak. 3 bulan, Kak, waktunya. 3 bulan ke depan, kakak melihat diri sendiri sebagai siapa? Apa targetnya, Kak, 3 bulan? Maka kalau ini nggak ditetapkan, percayalah fokus kita akan terganggu, time management kita juga akan kacau. Kak, kayaknya nggak 3 bulan deh. 5 tahun, silakan. 5 tahun ke depan kita melihat diri kita adalah seseorang yang sedang berkuliah di negara A, pakai beasiswa, dan melakukan X, Y, dan Z. Kita harus sambil kerja, Kak, di luar negeri. Karena kita menghidupi karena kita membayar uang kuliah kita sendiri, silahkan. Bisa jadi beda cara dapetin beasiswanya dengan keumuman orang. Dan that's totally okay. Sekalipun ada 1000 orang bilang, apaan sih, share, nggak mungkin. Teman-teman, ada istilah hati adalah raja, otak adalah panglima. Kalau hati kita udah A, punya kecenderungan terhadap A, otak kita akan cari cara, gimana ya caranya?
Dan ini bebas nilai, mau diarahkan ke positif, mau diarahkan negatif. Kalau teman-teman udah targetin, pokoknya tahun depan, 2 tahun lagi, kita akan kuliah ke Turki, ke Cina, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, dan itu pakai beasiswa, dan harapannya adalah kita bisa sambil bekerja, misalnya ini saya contoh konkret aja. Maka ketika orang lain bilang ada beasiswa X, Y, dan Z, kita akan lihat gimana caranya visa yang keluar mengizinkan kita sebagai mahasiswa bisa bekerja minimal dalam 1 minggu sekian belas jam. Ini adalah time management atau prioritas kita akan berbeda dengan kebanyakan orang. Itu menjadi kesalahan Sherly karena dulu ya udah Sherly karena semua orang ngomongin A, Sherly ikut. Semua orang ngomongin beasiswa B, Sherly akan ikut. Jadi dalam hal ini kembali ke Kak Rizky, tentukan target dulu Kak. Dari situ kita akan tahu bagaimana mengatur waktu. Apa target Kakak? Ini kita ada smart goal setting. Saya yakin ini udah teman-teman lewati atau akan teman-teman lewati. Kalau waktunya nggak ada, cari aja di Google smart goal setting. Teman-teman akan naruh goal itu pakai dengan spesifik, ada measurement-nya, ada nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, aha ini goal kita. Enggak, kita akan ngelihat resources kita ada di sini, maka berarti dalam waktu 3 bulan, ini yang measurable tuh ini yang layak untuk kita jadikan target tuh begini. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk kita cuma punya waktu seminggu, terus aha, pokoknya kita mau mendapatkan B, nggak begitu juga. Jadi pakai skala, pakai smart goal setting, nanti di PPT yang saya kasih juga ada Kak, kalau misalnya Kakak belum familiar, jadi pakai smart goal setting untuk menentukan target. Yang kedua adalah siapa kita sekarang. Starting point kita di mana. Ini adalah tentang self-awareness. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Mereka yang punya 100 medali emas Olimpiade untuk daftar di satu bidang, tentu akan berbeda caranya dengan mereka yang boleh jadi punya hafalan 30 juz. Ini beda Kak. Jadi dengan tahu siapa kita, starting point kita di mana, kita akan tahu kira-kira kita akan menggunakan waktu 3 bulan ini kayak gimana ya, 1 tahun ini kayak gimana ya, gap year kedua kita ini dengan cara apa ya. Kalau kita masih punya kesempatan, kita punya 10, 7 kesempatan, 8 kesempatan udah kita bakar, gimana memaksimalkan 2 kesempatan ini ya. Ini tentang siapa kita sekarang. Saya punya target dulu menjadi duta besar, maka yang ditanya oleh mentor adalah siapa kamu sekarang, Sher, mau jadi duta besar. Kamu akan bersaing dengan mereka yang adalah anak dari keluarga besar, duta besar. Kamu akan bersaing dengan mereka yang menguasai 4-5 bahasa, karena mau masuk ke sana minimal menguasai sekian bahasa. Kamu akan bersaing dengan ketika kita kenal dengan siapa kita nggak gampang insecure, kita tahu pegang puzzle-nya di mana, dan dari situ kita akan tahu kira-kira pathway-nya kayak gimana, karena ini menjadi pertanyaan ketiga. Kita tahu kelebihan kekurangan kita, kurang lebihnya begitu jawabannya. Analisa SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa kelebihan dan kekurangan kita? Nanti ada juga di PPT Kak, nanti silahkan dibuka. Yang ketiga adalah how, gimana? Kita punya 3 bulan nih. Kita bagi 1 bulan pertama apa, 1 bulan kedua apa, 1 bulan ketiga apa. Kita punya waktu 1 tahun untuk dapetin beasiswa X, Y, dan Z yang memungkinkan kita untuk gap year dulu 3 bulan. Misalnya 3 tahun, misalnya ya. Maka kita akan bagi menjadi 6 bulan pertama apa, 6 bulan kedua apa. Kak, kita punya target begini Kak, silakan. Kita bagi dulu. Karena jarak terjauh antara siapa kita sekarang dengan siapa kita sesuai target kita, berdasarkan timeline yang kita tetapkan, adalah apa yang kita lakukan. Jadi semua orang bisa bercita-cita, tapi hanya mereka yang berani melakukan yang akan kurang lebihnya bergerak dari titik itu, titik awalnya tadi, menuju titik yang diharapkannya tadi. Sekalipun nggak sampai, tapi kalau cita-cita kita setinggi langit, ya jatuhnya juga kan di antara bebintangan. Tapi kalau cita-cita kita patoknya, ya dia rendah aja, jatuh juga langsung, dalam hal ini ya berarti langsung ke tanah. Jadi dalam hal ini, bukan tentang benar salah, targetkan sesuatu, maksimalnya kita tuh sebetulnya ada di mana, dan coba kejar itu. Kalaupun nggak sampai, target kita di angka 9, turun ya 8, 7, 7,5. Tapi kalau dari awal, udah deh target kita kayaknya 3 aja, turun jadi 2, bahkan bisa jadi 1. Jadi dalam hal ini, prinsipnya sederhana, plan what you gonna do what you planning. Rencanakan apa yang mau kamu lakukan apa yang kamu rencanakan. Kebanyakan orang akhirnya berencana tapi nggak melakukan apa yang mereka rencanakan. Malah sih Kak, nah ini sebetulnya bagian yang nggak sering. Setiap kita tentu punya bagian ini teman-teman. Malah sih Kak, ya besok deh kita mulainya besok deh. Teman-teman kita nggak begitu membandingkan diri dengan orang lain, scrolling, tsunami informasi. Itu tantangannya teman-teman.
Maka disiplin, ini poin terakhir Charlie, adalah alias konsisten, sekalipun kecil tapi konsisten, ini sesuatu yang akan membawa kita ke titik tertentu. Sekalipun perubahannya sedikit demi sedikit, tapi kita tahu kita berpindah dari satu titik ke titik selanjutnya. Dan that's life, itu bertumbuh. Terakhir, kalaupun ini bagian ini belum bisa kita jawab, nggak apa-apa, karena bukan perlombaan, tapi once kita udah dapat, maka saya yakin mau ada 1000 orang nggak setuju, kayak mau teman-teman disalahpahami, kayak teman-teman akan melihat itu sebagai bumbu dari perjuangan yang sedang teman-teman lakukan. Pertanyaan keempat yang saya gagal dari mentor adalah, Ser, kamu mau meninggalkan apa untuk generasi sesudahmu? Karena setiap orang itu akan ada masanya dan setiap masa akan ada orangnya. Waktumu terbatas, Ser, untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Karena waktu yang terbatas itu, maka kamu pengen ninggalin impact positif apa, sebagian orang bilang legacy, name it, apapun itu. Tapi gimana caranya agar bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu untuk generasi selanjutnya. Tapi kan perubahannya nggak dilakukan, nggak kelihatan sekarang, Kak Ser. Nggak ada masalah. Tapi apa yang terjadi di 2045, anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau mungkin generasi teman-teman, itu akan bertanya, emang dulu 20 tahun yang lalu orang tua kita ngapain sih? Kok kondisinya udah separah ini? Emang dulu 20 tahun yang lalu anak mudanya ngapain sih? Kok bersuara udah sesulit ini? Emang dulu kakek nenek kita ngapain sih? Kok Palestina udah nggak ada lagi di peta? Emang dulu 10 tahun yang lalu anak mudanya ngapain ya? Kok kualitas udara di negeri Katulistiwa udah setidak layak hidup ini? Setidaknya kita yang hidup di era itu, atau kita yang menjadi anak muda di masanya, which is kita yang hadir di sini, minimal kita bisa menjawabnya, teman-teman. Itu tanda kita menghidupi hidup kita sehidup-hidupnya, khususnya masa muda kita. Sehingga gak ada kata menyesal. Kalau kata Pak Eri tadi adalah, apapun yang sudah kita lakukan, kita menceritakan itu dengan baik, tanpa penyesalan. Kita gap year 2 tahun, kita nggak menyesal, karena kita udah melakukan yang terbaik. Membandingkan diri dengan orang lain, scrolling, tsunami informasi, itu tantangannya, teman-teman. Maka disiplin, ini poin terakhir Charlie, adalah alias konsisten, sekalipun kecil tapi konsisten, ini sesuatu yang akan membawa kita ke titik tertentu. Sekalipun perubahannya sedikit demi sedikit, tapi kita tahu kita berpindah dari satu titik ke titik selanjutnya. Dan that's life, itu bertumbuh. Terakhir, kalaupun ini bagian ini belum bisa kita jawab, nggak apa-apa, karena bukan perlombaan, tapi once kita udah dapat, maka saya yakin mau ada 1000 orang nggak setuju, kayak mau teman-teman disalahpahami, kayak teman-teman akan melihat itu sebagai bumbu dari perjuangan yang sedang teman-teman lakukan. Pertanyaan keempat yang saya gagal dari mentor adalah, Ser, kamu mau meninggalkan apa untuk generasi sesudahmu? Karena setiap orang itu akan ada masanya dan setiap masa akan ada orangnya. Waktumu terbatas, Ser, untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Karena waktu yang terbatas itu, maka kamu pengen ninggalin impact positif apa, sebagian orang bilang legacy, name it, apapun itu. Tapi gimana caranya agar bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu untuk generasi selanjutnya. Tapi kan perubahannya nggak dilakukan, nggak kelihatan sekarang, Kak Ser. Nggak ada masalah. Tapi apa yang terjadi di 2045, anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau mungkin generasi teman-teman, itu akan bertanya, emang dulu 20 tahun yang lalu orang tua kita ngapain sih? Kok kondisinya udah separah ini? Emang dulu 20 tahun yang lalu anak mudanya ngapain sih? Kok bersuara udah sesulit ini? Emang dulu kakek nenek kita ngapain sih? Kok Palestina udah nggak ada lagi di peta? Emang dulu 10 tahun yang lalu anak mudanya ngapain ya? Kok kualitas udara di negeri Katulistiwa udah setidak layak hidup ini? Setidaknya kita yang hidup di era itu, atau kita yang menjadi anak muda di masanya, which is kita yang hadir di sini, minimal kita bisa menjawabnya, teman-teman. Itu tanda kita menghidupi hidup kita sehidup-hidupnya, khususnya masa muda kita. Sehingga gak ada kata menyesal. Kalau kata Pak Eri tadi adalah, apapun yang sudah kita lakukan, kita menceritakan itu dengan baik, tanpa penyesalan. Kita gap year 2 tahun, kita nggak menyesal, karena kita udah melakukan yang terbaik. Mengenai kata Tuhan, Ser, bukan itu jalannya memang. That's totally okay. Itu adalah jalan hidup yang kadang-kadang di luar kontrol kita, dan itu yang diinginkan Tuhan. Mungkin itu dari Charlie, Kak. Semoga bisa ada hal baik yang didapat dari jawaban tadi, dan syukur-syukur bisa menjawab. Terima kasih. Yang luar biasa, apakah terjawab Kak Rizky untuk pertanyaannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Sherly atas jawabannya, dan maaf kalau my hand was very shaking because I'm very nervous for you, and I was very I was a big fan of you, and you mentioned that
the creative young generation, right? The creative. I'm a videographer and content creator too. So yeah, thank you a lot for your content and your answer for that. Yeah, thank you. And I'm very nervous. Thank you Kak Rizky. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky atas pertanyaannya, luar biasa. Ada ketemu idola ya Kang Rizky. Langsung di sini, semoga nanti selanjutnya bisa ketemu in person juga nih sama Kak Shirley. Oke teman-teman, aku yakin di sini masih banyak banget yang mau nanya, tapi sayang sekali karena waktu kita terbatas. Boleh di hold dulu pertanyaannya, dan mungkin yang masih mau bersilaturahmi bersama Kak Shirley bisa mengunjungi